antara hakim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' wa rasulahu faqad kana fawzan 'azima. Jangan suka bikin aku khawatir gitu deh. Bisa nggak sekali aja kalau bikin aku khawatir? Masa kalau bisa kita sadar diri. Jangan pacar. Serius. Aku nggak bisa melihat kamu pacaran, karena aku yakin pasti bakal nyakitin kamu. Terus kamu pacaran, tidak ada yang pengen kamu terus. Ini langsung buka. Serius ya. Aku tuh kadang kalau ke kafe lihat cewek di kafe cantik duduk terus sama pacarnya terus pengen balik pengen rambut laki terus sama cewek. Terus serius lu nikah? Oh enggak, tinggalin. Oh jangan sakitin cewek. Kamu siapa? Sudah dibacain, nggak bisa gak butuh bahagiain orang dulu. Kalau orang bahagia dengan maksiat ya udah, mungkin pengen jadi teman yang jahat. Jahat banget sih Ustaz. Gak jahat. Kadang kebaikan itu dipandang jahat karena cara pandang kita buruk. Kalau cara pandang kita sama dengan cara pandang Allah dan Rasulnya, maka yang sesuatu yang tadi dibilangnya kayak jahat ternyata sangat penuh dengan cinta dan kasih sayang. Sebagaimanapun indahnya lisan dakwah, tapi kalau diterima oleh hati yang masih sering maksiat, maka sulit dia menerima ajakan dakwah. Mau selembut diem dakwah, gimana? Sehat? Jagalah hati. Tetap susah diterima kalau hati kitanya masih menginginkan maksiat, apalagi dengan cara yang keras. Jangan pacaran, kau wah langsung kita asik dakwahnya teriak-teriak, gak suka gitu. Ya Allah, mau cara lembut, mau cara yang keras, kalau emang hatinya masih maksiat, gak akan pernah masuk dakwah. Jadi siapa yang salah? Tiada yang salah, hanya aku manusia yang bodoh. Tema kita pada sore hari ini adalah Siang hari ini adalah kok hilang? Oh iya. Saya tuh kaget lihat muka saya sendiri. Ini kayak Sun Gokong ya, ada di atas awan gitu. Panitia. Maksudnya apa ini? Almarhum ini sebenarnya. Hah? Rest in peace gitu kan? Wah, aku ada di atas awan dengan sumber kain kering. Ini daun apa lagi?
Oh, pakuan ya? Daun paku bukan? Spesial. Kaisar. Kaisar itu singkatan apa? Kajian? Oh, kajian Islam Al-Kausar. Kaisar spesial. Baper, bahas pernikahan. Kuliah ada yang benar. Udah bapaknya ganti bahas perkuliahan aja. Emang udah mau pada nikah? Terus ngapain? Belum pengen nikah, pengen kuliah yang benar, terus malah pilih pacaran. Nikah belum siap, pengen serius kuliah, tapi butuh support system. Akhirnya merasa stuck. Dia yang udah nyemangatin aku, dia yang bikin aku semangat kuliah, Ustaz. Pokoknya Ustaz, aku ngedenger nama dia aja, aku tuh udah hati aku udah berdebar-debar. Pokoknya bagi aku tuh aset segalanya. Aset. Alhamdulillah Kaisar spesial dengan sponsor-sponsor luar biasa. Jangan lupa teman-teman gabung LDK Masjid Al-Kausar lagi direnovasi, sedekah yang terbaik buat Masjid Al-Kausar. Ada orang yang miara hewan ternak, nggak tahu sapi, nggak tahu kerbau, tapi dia pokoknya ngebalap. Suatu saat di sampingnya itu ada, kan kalau sapi itu suka dikencarin ya, buat cari makanan tuh. Suatu saat kemudian si sapi itu masuk ke pekarangan pembangunan salah satu masjid. Lalu kemudian diusir sama dia supaya sapi itu nggak ada di situ. Misalkan masuk ke pembangunan atas, dihusus. Cara menghusus-husinnya itu dilemparin batu kerikil. Terus dan batu kerikilnya itu ternyata masuk ke adonan semen buat ngaduk bahan bangunan buat masjid. Kita cerita kata ulama, seorang pengembala sapi ini ketika dihisab oleh Allah, ternyata ada amalan yang besar, dan amalan besarnya itu adalah turut membangun masjid. Kata dia, saya punya uang aja enggak. Kapan saya ikut membangun masjid? Dulu kamu pernah ngelempar sapi kamu pakai kerikil, dan kerikil kamu itu masuk ke adonan bangunan semen, dan itu setiap satu kerikil itu jadi bahan bangunan masjid. Maka dari situ setiap dipakai ibadah kamu juga dapat pahala. Cuman satu kerikil, sok balai begar dalam masjid. Ya maksudnya sumbang batu kali gitu, sumbang bata, datang ke kampus bawa 5 bata, kan? Bawa semen, bawa apa aja, atau sekedar apa, ngasih makanan kuli bangunannya, tukang bangunannya, bawain hantu kecilnya, so sweet banget, terus dilapis semua. Emang capek ya, simpangnya langsung baper gitu. Pokoknya lakukan yang terbaik buat di jalan Allah. Salah satunya sedekah yang terbaik. Masjid nanti dipakai buat teman-teman sholat. Kan nggak usah nggak usah atur juga ya, gimana kampus aja ya. Mau masjid yang megah ya bagus. Ini saya senang banget, kita ada di auditorium, bener nggak sih? Auditorium. Keren banget, sound systemnya juga bagus. Yang sebelah sana bisa ngeliat bergetar enggak? Bisa? Ada? Dari mana? Oh ada di, oh. Tapi ini nggak pakai filter deh. Hah? Aku ini masih kelihatan hitam gitu. Kelihatan kurus.
Dan saya senang banget AC, enak banget kan ngaji AC, sound system bagus. Gak kalah sama acara dangdutan. Kajian tapi senang, konsumsi dapat. Dapat nggak sih? Kamu ngarepin konsumsi? Boleh. Kita itu hanya berharap kepada Allah. Kalau antibodinya nggak dari datang, kecewa nggak? Kecewa. Lemah iman. Mau antibodinya datang, mau nggak? Karena saya ngajinya untuk Allah, maka kecewa atau tidak? Tidak. Oh my God. Secepat itu kamu berubah, kamu beriman. Ternyata bohong. Kecewa itu fitrah manusia. Boleh kita kecewa, berlebihan dan lebay nggak boleh. Ya udah, terima aja. Ridho kepada ketetapan Allah, ikhlas dalam beramal, itu kuncinya bahagia. Jadi bukan kemudian ketika uang kita hilang terus kita bilang saya ikhlas. Bukan ikhlas, saya ridho. Ridho itu menerima ketetapan Allah. Ikhlas itu dalam beramal karena Allah. Teteh kuliah karena siapa? Ya, karena si Asep kan. Siapa yang kuliah karena cuma pengen dapetin nilai yang bagus, maka dia akan tertekan dalam kuliah. Karena dia menjadikan standar bahagia, suksesnya kuliah itu IPK-nya indeks prestasi kumulatif. Tapi kalau dia kuliahnya karena ibadah kepada Allah, maka standar kesuksesannya IPK-nya jadi indeks prestasi ketakwaan. Lain masa aku mikir kan? Karena harus beriman. Jalan. 100.000 rupiah. Saya sebut ketawa dia lucu. Bagus. Ketawanya bikin orang ketawa. Jadi standar sukses kuliah teman-teman di University Pakuan. Lama di London. Pakuan University. Universitas Pakuan Bogor, UPB. Pak. Oh, Unpak. Unpak itu kritik bukan? Unpak, Universitas Pakuan. Unpak. Oh, Unpak? Unpak? Oh. Kalau yang bilang begitu, menghina. Unpak, Universitas Pakuan, ada berbagai macam fakultas. Di sini ada fakultas apa aja? 5. 1 fakultas gizi, ada gizi? Ada. Oh, komunikasi? Ada. Fisik berarti ya? Ada. Ada fisik? Ada. Ada. Fikom? Fikom nggak ada ya? Cukup. Komunikasi itu di fisik berarti ya? Fikom. Apa? FPB. FPB apa? Fakultas Ekonomi Bisnis. FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dari Lisda dari ekonomi ada. Soal lucu ini namanya. Bawaannya kayak ingin menangkap gitu kan. Ada lagi fakultas apa lagi? Biji-biji jualan yang bisa. Apa? Hukum. Lupa. Pendidikan. Fakultas pendidikan. Bukan. Pendidikan apa sih? Matematika. PGSD. Keguruan. Keguruan. Terus ada jurusan lagi di dalam fakultas. Jurusan apa aja? Biologi, bahasa Indonesia, PSD, PGSD. PSD, PGSD. oh PGSD. Yang besar mau marahnya. Kita lanjut kajian lagi. Dan fakultas-fakultas yang belum disebut yang lainnya ya. Teknik ada nggak? Ada. Ada fakultas teknik. Ada?
ada. Ayah perwakilan karangan gitu lah. Iya perwakilan luar biasa teknik. Awal ada teknik? Ada. Masya Allah, tangan itu harus dijaga berada. Aset bangsa. AWW di Fakultas Teknik. Apa? Pengecoran kelas? Bisa nggak sih? Geografi. Lima. Geoseti. Apa itu? Geodesi, PWK, terus sipil, elektro, geologi. Tepuk tangan buat saya. Kemarin saya ketemu di Jakarta. Dia kuliah guru pengelasan. Kebayang tuh awal bicara kelas. Ada lagi fakultas yang belum disebut? Hukum. MIPA. Hukum. Ya, ada lagi? Hukum. Hukum. Medan pasti ya. Enggak, ya. Siap. Kuliah kita kalau standarnya nilai, maka cara kerjanya biasanya cari gimana cara supaya nilainya terpenuhi jadi bagus. Atau minimal skripsinya beres. Dia bisa jadi stres ngurusin skripsi. Tapi kalau IPK-nya indeks prestasi ketakwaan, dia fokus untuk memperbaiki dan menjadikan kuliah ini sarana ibadah kepada Allah. Cara mendapatkannya itu pakai caranya Allah. Cara kerjanya dia pakai cara Allah. Dia kalau ngekos pilih yang dekat supaya pengen benar-benar kuliah. Ada orang yang niatnya ngekos pengen kosannya dekat dengan kampus supaya dia nggak terlambat ke kampus. Nyatanya tetap terlambat. Ada yang ngekos supaya kemudian bisa konsen buat kampus malah dipakai untuk maksiat. Ya, banyak. Ada kosan bergoyang. Alhamdulillah. Maka kalau kita mau bahas pernikahan. Pernikahan itu ibadah. Nikah itu ibadah, bukan masalah. Jadi kalau kita yang sering lihat di sosial media, kenapa banyak orang yang nikah tapi bermasalah? Karena dia hanya merencanakan pernikahannya hanya di satu hari pelaksanaan, tapi bukan merencanakan nikah sepanjang kehidupan sampai akhir hayat, atau bahkan pernikahan yang ditujukan untuk menggapai ridho Allah. Maka pernikahannya yang seperti yang pertama, pernikahan yang cuma untuk satu hari aja. Itu contohnya pernikahan yang dia nyiapin 1 tahun buat nikah hanya untuk 1 hari. Gedungnya dicari, catering, nyewa, make-up artist, semua dulu sama cari undangan yang bagus, desainnya, dekorasinya harus ada sumpah. Urusinnya kayak gitu dia kebayang, dia lebih dari 1 tahun untuk ngurusin 1 hari. Tapi setelahnya lupa, nggak ada arahan. Saya sering tanya ini ke teman-teman jamaah, tapi saya tanya ke teman-teman. Pertama, kenapa Handi Boni sampai ke Universitas Papua? Lain kamu lu mikir. Kenapa kira-kira? Kenapa Handi Boni bisa sampai ke sini? Undang. Karena diundang. Ada lagi? Apa? Karena ada kaum pintar. Kamu udah sering ngaji sama aku? Sama. Kenapa Handi Boni bisa sampai ke Universitas Pakuan? Karena ada alamatnya. Maka saya bisa sampai ke sini. Kalau nggak ada alamatnya, bingung saya mau sampai ke sini. Ada orang yang menjalani hubungan dengan sok romantis bilang kita jalanin aja. Kita jalanin aja. Kemana? Mau jalanin aja kemana? Terus kita bilang so sweet banget. Kita jalanin aja. Semua kita jalanin bareng-bareng. Suka duka kita lalui bersama. Kedengarannya kayak yang romantis padahal serius. Aneh, masa mau melakukan perjalanan yang panjang kita nggak tahu mau kemana.
Maka lihat, kalau membahas pernikahan pertama dulu. Pertama sebelum pernikahan, kenapa banyak yang bermasalah? Bukan masalah perselingkuhan. Perselingkuhannya emang gerisah. 93% wanita menuntut cerai suaminya. 1 dari 4 pasangan di Indonesia itu cerai. 93% wanita yang menuntut cerai suaminya, di atas 50% itu ternyata wanita yang kemudian secara ekonominya luar biasa kuat, sehingga dia melemahkan laki-lakinya, melemahkan suaminya dengan bilang suami saya gak berguna. Laki-laki gak boleh wanita merendahkan suami, itu gak boleh. Gak boleh. Istri saya itu kalau mau kemana-mana harus kabarin saya, Pak, kau izin mau keluar. Iya, kenapa? Ya bisa jadi ini terakhir aku ketemu Pak. Mau izin mau kemana? Mungkin kemana? Tapi itu satu pembuktian bahwa dia menghormati saya. Dia harus nurut sama mau kemana? Kata saya diam di rumah, diam, nggak boleh keluar, diam. Bukan penjajahan, tapi bentuk perlindungan dan kasih sayang saya sama dia. Saking saya sama dia. Suami punya tugas belanja ke pasar, beli masakan makanan, masak, nyuci, ngepel. Itu tugas suami yang disedekahkan ke istri. Kenapa kayak gak terima gitu? Orang terima sedekah itu bahagia. Makanya istri paham, oh ini sarana amal solehnya, ini sarana amal soleh saya. Surganya saya di rumah, taat sama suami, mendidik anak dengan baik, lalu kemudian membersihkan rumah supaya suami kemudian bahagia ketika di sana. Suami pulang saya sambut dengan baik. Saya masuk salah satu bank aja. Saya nggak sebut bank ini, saya singkat saja. Inisial BCA misalnya. Saya masuk bank situ, ya Allah, satpamnya baik. Selamat siang Bapak, ada yang bisa saya bantu? Kalau mau ke teller untuk customer service-nya, ada keperluan apa? Dibawa tabungan dan ATM-nya Pak, dibawa. Udah dapat ATM-nya? Silakan Pak, ke customer service. Udah sampai ke customer service-nya, ada tulisan namanya siapa? Diana misalnya. Saya di situ langsung berdiri. Selamat siang Bapak, ada yang bisa saya bantu? Silakan duduk dulu Pak. Mohon maaf, boleh pinjam buku tabungan dan kartu ATM-nya? Ada rumah sakit saya bantu Pak? Saya bisa lihat permennya, ada memang kopi. Disiapin. Saya tanya sama tetehnya, maaf ya, aku tuh orangnya tuh suka baperan. Saya mau nanya, teteh sama suami sebaik ini? Enggak. Dia jawab, enggak. Kenapa? Di kantor baik, di rumah belum tentu kayak gitu. Karena di kantor dia dibayar. Maka lihat, bagaimana seseorang bisa nikmat sholat kalau dia nggak kenal sama Allah. Bagaimana seseorang bisa hidup bahagia di dunia kalau dia nggak kenal siapa Allah, siapa kita di hadapan Allah, dan siapa Allah di hati kita. Kalau Allah tidak dianggap penting dalam kehidupan kita, maka saja sulit kita mendapatkan bahagia. Karena bahagia itu cara pandang Allah beda dengan bahagia cara pandang manusia. Bahagia cara pandang manusia, dicari bahagia itu dari harta atau sesuatu yang memuaskan mata, menenangkan jiwa, menenteramkan pikiran, menyejukkan pandangan. Mungkin itu. Maka ada seorang yang pengen cari bahagia, itu harus lari ke pantai, lari ke hutan, lalu ke pantai. Ada yang cari bahagia, itu harus ke gunung, cari sunset. Jangan salah mungkin aja. Atau cari suntis. Itu bukannya merek buah-buahan ya? Santi, udah belum apa-apa udah mau mentis. Bayangin, ada orang yang cari bahagia itu harus ke pantai, ke gunung. Ada yang kemudian cari bahagia harus nonton konser. Ada yang kalau gitu bahagianya artinya turun naik. Sedangkan standar bahagia itu bukan itu. Standar bahagia itu, mohon maaf. Standar bahagia itu cara pandang seorang mukmin adalah takwa. Cara pandangnya adalah seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang kita itu ketika bersama dengan Allah.
Tapi bagaimana bisa kemudian kita tenang bersama dengan Allah kalau kita nggak kenal sama Allah? Kenapa kita bisa tenang dengan pasangan kita, pacar kita? Karena kita senantiasa mengenal dia dan kita mencintai dia. Maka bersandar pada bahunya sangat menenangkan dan menenteramkan kita. Sentuhannya menjadi sentuhan yang sangat memuaskan kita. Tapi kenapa kemudian Allah tidak dijadikan cara pandang seperti itu? Karena kita nggak kenal sama siapa Allah. Kelemahan orang Islam di Indonesia, mereka berislam tapi nggak beriman. Beriman tidak berislam juga bermasalah. Maka bagaimana seharusnya? Beriman dan berislam. Kita beriman kepada Allah. Bagaimana iman itu? Tasdiqul bil qalbi, iqraru bil lisan, amalu bil arkan. Iman itu dibenarkan di dalam hati. Apa yang dibenarkan? Eksistensi Tuhannya. Siapa yang layak kita sembah? Siapa yang layak satu-satunya kemudian kita jadikan tujuan? Illallah. Tiada yang lain kecuali La ilaha. Maka itu malah dari satu zikir, afdolul zikr, La ilaha illallah. Saya tuh kadang singkat ceritanya, saya kalau mau, saya cari. Dulu tuh saya sama pikir, agama itu singkat dari bahasa Sanskerta. A dan gama. A itu tidak, gama itu kacau. Maka agama itu membuat hidup kita supaya tidak kacau. Bayangin, kalau misalkan ada perampakan tanpa lalu lintas, apa yang akan terjadi? Kacau. Maka kemudian ada orang yang senang emosinya, pengen kemudian duluan, bahkan ada terjadi kecelakaan. Maka butuh aturan untuk menertibkannya supaya manusia selamat. Teman-teman kalau merobos lampu merah, celaka nggak? Bisa jadi celaka. Menenangkan nggak? Nggak menenangkan, karena bisa jadi ditilang. Melanggar aturan manusia itu seperti itu. Maka saya lihat agama apa yang kemudian paling banyak aturan yang senantiasa diatur segala kehidupan. Karena sejatinya Tuhan yang terbaik itu pasti banyak memberikan aturan. Kenapa? Karena dia inginkan kehidupan itu, manusia itu berjalan dengan baik dan benar dan juga bahagia. Banyaknya aturan bukan kemudian membuat kita jadi terkekang, tapi justru membuat kita menjadi nyaman. Karena hidupnya ada arahannya. Bayangin kayak tadi, kita berjalan ke satu tempat tapi nggak tahu tempat yang ditujunya apa, nggak tahu arahannya kayak gimana, ikutin siapa. Yang jelas pasti nggak akan jelas. Tapi supaya yang jelas itu makin jelas, kita harus mengikuti kemudian apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah dan mana yang kemudian menjadi teladan yang harus kita ikuti. Kalau teman-teman pengen carilah seorang manusia yang paling banyak manusia. Cari manusia. Kalau teman-teman nanya siapa manusia terbaik yang layak saya contoh, Nabi Muhammad. Apa alasannya Nabi Muhammad SAW harus dicontoh? Apa yang membuat beliau sempurna? Dari akhlak sifat. Apa? Akhlak dan sifat. Akhlak dan sifat. Simpelnya gitu. Kalau mau cari manusia yang terbaik, silakan cari buku yang gak ada habis-habisnya menceritakan tentang seseorang. Bandingin. Lihat biografi mana yang gak habis-habisnya dibahas. Saya cuma nemu satu nama, mohon maaf, dan the best of paling banyak. Michael Hart, kelahiran Yahudi, nulis 100 orang berpengaruh tokoh di dunia. Dia orang Yahudi, tapi yang pertama dia tulis orang yang paling berpengaruh di dunia adalah Rasulullah Muhammad SAW. Saya sepakat, kenapa? Karena buku biografi yang menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW itu lebih banyak daripada siapapun. Bahkan ketika kemudian kita terima mendengarkan Quran, ketika Allah sudah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sudah ada contoh teladan yang terbaik pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Saya terima. Kenapa? Ya karena sudah kita buktikan. Dan ketika mengatakan inna lillahi indallahi Islam, saya terima juga. Kenapa? Karena saya sudah lihat betapa banyak aturan yang ada di Islam yang senantiasa hal terkecil aja diatur. Mau tidur diaturnya luar biasa. Kebrukin kasurnya, bacain doanya, wudu dulu, sebelum kemudian kita sholat dulu, zikir kalau bisa istighfar 70 sampai 100 kali, baca kemudian Quran surat Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 25, 26, 27, ayat kursi 3 ayat, terakhir surat Al-Baqarah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kalau ada waktu kemudian baca Al-Mulk, cepat mandikan ke asarin aja. Itu aturannya dibuat sedemikian rupa buat kemudian kita tenang, tidur kita nikmat, tidur yang kita itu kan 3
Rasulullah SAW sedikit tidurnya, kita sedikit tidur. 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 Baca Quran, pengen tobat, jadi sare. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul Shadaqallah. Ya Allah, ya Allah. Sesungguhnya ngantuk dari engkau ya Allah. Saya suka bilang amalan ini, tapi bukan jadi dalil ya. Tapi ini saya salah satu amalan yang mengasihkan di akhir zaman itu kadang bagus juga. Apa? Banyak tidur. Daripada bangun banyak maksiat, tidur. Kecuali dua waktu. Jangan tidur setelah subuh dan jangan tidur setelah asar. Ya. Kenapa? Karena munculnya di dua waktu munculnya tanggung iblis. Kalau tidur jam segitu nanti jadi stres. Rungkat. Kalau mau tidur, Nabi itu sehari tidur berapa kali kan? 3. Nabi tidur pada Isya jam 8, bangun jam 12. Lakukan aktivitas. Mending begitu daripada begadang, pasti. Pada Isya, beres sholat, set, makan. Tapi makannya jangan langsung makan berat. Pada Isya, hindari makan daging kalau pengen sehat. Sayur-sayuran boleh, buah-buahan boleh, durian misalkan. Ya apa? Makanya makan buah, apel. Jangan terlalu banyak makan daging. Tidur pada Isya, bangun jam 12-an. Baru jam 12 silakan aktivitas. Mau belajar, ngerjain skripsi, ngerjain tugas. Dan anggap setiap tugas skripsi kita, kuliah kita itu ibadah. Bukan anggap, emang kayak begitu. Kalau kita nganggap tugas kuliah, skripsi kita itu masalah, yo bener kita masih stresin. Anggap aja ini jadi sarana ibadah kita kepada Allah. Gak ada dosen bahagia, aneh, udah bayar semesteran mahal-mahal. Bener gak? Ayo saya tanya, senang ada dosen atau gak ada dosen? Senang kuliah di UUD atau masuk? Masuk. Kalau ada di Universiti Papua yang ketika gak ada dosen, dia langsung datang ke administrasi bilang, Bu, Pak, mohon maaf, saya mau kuliah. Dosen gak masuk, tolong cari ganti untuk kelas ini. Karena kita harus belajar, karena kita ini generasi penerus bangsa. Tolong didik kami menjadi seorang yang baik dan benar. Saya yakin itu menjadi musuh satu kelas. Sebenarnya bayar apa? Akhirnya tujuan pendidikan enggak kita jadi repot. Maaf, saya mau bahas tentang pernikahannya, tapi kita benerin dulu siapa kitanya dulu. Aturan di kitanya harus berlaku dulu. Gampang tentang pernikahan itu kalau kitanya udah settingannya udah bagus, selannya udah resiko Allah bagus. Iya kan? Selannya udah mengukur bawaannya pengen menjemput ridho Allah. Gak kuat pakai kajiannya. Sama dulu kenapa? Pengen ngaji dulu. Mantap. Dari sekian banyak waktu yang bisa teman-teman pakai, ada yang bisa karaokean, ada yang pengen futsal, basket, ada yang pengen zumba, 1. Gak jadi. Ada yang mau push rank, Mobile Legend. Pengen cepat-cepat sampai ke Mythic. Ada yang pengen main FF. Yang bully. Jangan, sensitif banget. Iya. Parah. Pengen di cancel. Pengen apa? Pengen ngaji. Ini yang ada di sini kumpulan dari sekian banyak mahasiswa yang ada di Papua. Inilah yang terbaik pilihan dari Allah. Masya Allah. Kalau Pak sekarang syahid. Ayo siapa yang bisa menjamin keluar dari sini masih taat sama Allah? Ya. Mumpung sekarang lagi taat sama Allah, langsung dibunuh diri. Nggak gitu juga guys. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, benarnya di kita dulu aja. Gimana salah satunya? Jemput setiap peluang kebaikan.
Alhamdulillah. Ini minum kopi itu nggak boleh nih. Oh, dalilnya orang yang nggak ada dalil setelah minum. Setelah minum itu alhamdulillah. Itu makan. Saya melihat agama yang lain makan ya khusyuk. Baru makan kali kita bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ini kita doa langsung konek doang. Pelan slowly bersih. Makan ada aturannya nggak? Satu, makannya sambil duduk, mulai pakai tangan kanan, dimulai dari yang paling terdekat, jangan terlalu banyak-banyak. Kalau misalkan punya, kemudian punyanya pelan-pelan, jangan blok. Berhenti ketika kenyang, makan ketika lapar, simpel. Ini mau makan dinner, breakfast, itu simpel, lapar dahar. Lapar, gak kalau kenyang, kalau sama makan gitu aja. Simpel hidup kita itu. Yang bikin ribet kan kita. You can't do like dinner. Ini Ustaz beda. Yang di sendoskop lalah. Makanya simpel. Semua ibadah itu jadi simpel, mudah, memudahkan. Yang bikin ribet kita dan psikisnya kita. Maka yang diberesin yang pertama kita. Maka lihat. Wasyari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardi dan lil muttaqin. Bergegas menjemput ampunan Allah. Dari semua yang hadir di sini, yang pertama, jika ingin melakukan suatu ibadah yang lebih besar lagi atau kemudian ingin mendapatkan kesuksesan yang lebih besar lagi, dimulai dari yang pertama, kenali Allah, kenali Rabbnya. Makanya seruan azan itu nggak langsung ngajak sholat. Ayo lihat yang azan, nggak langsung. Ketika azan asar, misalkan dengar lagi azan asar, apakah langsung muazzinnya? Hayya 'alas sholat. Yang pertama apa dulu? Allahu Akbar dulu. Artinya ada seseorang yang nggak bisa langsung diajak sholat, dia harus dikenalkan dulu betapa hebatnya Allah, kemudian betapa besarnya kekuasaan Allah SWT yang mencerdaskan kamu, yang menghebatkan kamu. Even oh my God, I'm sorry. Saya nggak terlalu biasa in Indonesia English. Meskipun teman-teman untuk bisa sampai ke sini, ini udah puasa kita. La haula wala quwata illa billah. Habiboni bisa sampai ada di sini, itu pun atas kuasa Allah. Allah yang menguatkan, Allah yang menghebatkan, Allah yang membuat saya bisa berbicara. Kadang saya udah sampai ruang panitia beres dari tausiah, nahulung saya. Nahulung itu artinya apa Indonesia? Di sini ada yang di luar dari Indonesia? Luar Indonesia kan? Di luar sudah ada nggak? Ada. Oh ya maaf ya, saya harus pakai bahasa Indonesia. Terus tadi bahasa. Meskipun saya udah beres tausiah, saya udah balik ke ruang panitia, saya kadang ngelamun dulu. Tadi ngomong apa ya? Kadang nggak ingat lagi apa yang diomongin. Kadang pas mau naiknya udah minta. Ya Allah kasih saya suatu ilmu yang saya nggak, kemudian tadinya saya nggak tahu, tolong dipahamkan dan berikan saya kelancaran dalam berbicara untuk kemudian mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saya yang hebat, tapi Allah yang menghebatkan kita. Kita bisa duduk di sini berjam-jam dengerin dari yang Palestina, dari yang begini, dari yang sini sampai sekarang Allah yang kuatin kita. Maka atas dasar kehendak dari Allah lah kita berkumpul semuanya di ruangan ini. Artinya Allah sayang sama kita. Dari yang tadinya ahli maksiat, tadinya mau datang ke sini malu-malu. Aduh, aku tuh masih suka zina, tapi gimana ya? Aku tuh gak pernah sholat, ikut kajian boleh gitu. La kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israri. Tidak ada dosa besar kecuali semuanya dihapuskan dengan istighfar. Dan tidak ada dosa kecil kecuali kamu lakukan itu terus-menerus. Jadi jangan pernah pesimis dengan dosa yang segitu besarnya yang pernah kita lakukan. Dulu gak pernah sholat, ahli maksiat, pernah zina, pernah begini. Stop dari sekarang, karena ini buat waktu yang terbaik buat kita tobat. Ini udah yang terbaik. Karena dengan cara apalagi Allah harus menghantarkan hidayah kepada kita. Silakan pilih di Indonesia, mau lewat ustadz yang mana? Ada ustadz yang keras, ada ustadz yang gini, ada ustadz yang gini, ada ahli hidayah. Ustadz ahli hidayah, cerdasnya luar biasa. Gak pernah aja ustadz ahli hidayah.
Luar biasa. Pas balik kita nyambung kolot. Tadi belajar, Masya Allah, rapi. Lewat jalur Ustaz yang begitu hafal Quran, jauh semua hukum, masih kita belum bertobat juga. Ada kemudian Ustaz Abdul Somad juga, banyak ilmunya, bercandanya ada, menyenangkan, masih belum tobat juga. Bahkan sama Ustaz yang paling santuy, Handi Boni, dihantarkan sama Allah Ustaz yang paling slow, mengundang tawa dalam takwa. Masih belum tobat juga. Kudu kumaha deui. Urang geus ngalenong betul. Coba di negara lain belum tentu ada ustaz yang berbagai macam varian. Ini ada mas. Coba belum tentu di Rusia ada, belum tentu di Jepang ada. Di Indonesia tiap hari ada tausiah. Di Saudi belum tentu ada. Ya, bisikan nanti. Pokoknya di Zimbabwe, di sini tiap hari ada kajian. Teman-teman datang. Biasanya orang mendatangi gurunya. Ini guru yang datangin teman-teman. Yang pengen tobat didatengin. Ayo, yuk, tobat. Apa yang saya harapkannya? Nggak ada. Apa pernah lebih botol Pokari Sweat misalnya? Enggak. Meskipun tidak ada, nggak usah diharapkan. Ini konsep ya. Kamu sudah salah sangka. Menambah ion. Ustaz itu kekurangan ion. Enggak, saya lebih senang ini bintang. Cuma di body aja. Lalu Pak. Maka bayangin, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Surat Ali Imran ayat 133, posisi sebelah situ. Kayak seorang yang bukan lebih itu kan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu dosa wal dan bergegaslah menjemput ampunan Allah dan berbahagialah dengan surga yang sudah Allah janjikan kepada kita. Kenikmatan hidup di dunia ini buat maksiat mungkin kelihatannya menyenangkan. Pacaran itu kelihatannya nikmat. Bahwa pakai sendok gigit. Pakai es krim yang di hidungnya. Bisa dia. Manggilnya juga Abi Umi. Abi jangan lupa tahajud. Ya Allah. Sampai teleponan, video call, sleep call. Tanya sama yang udah nikah, pernah ke sleep call jadi salah? Sama yang udah nikah ya Bu ya. Jadi jarang kita sleep call sama pak suami kita, sayang sleep call. Kenapa jarang? Dasar kasur. Saya sama istri saya dulu, Bapak datang sama ini mau tahu sih ya kalau ini jurusan kan tuh. Kalau nggak kenal sama aku ya, bukan nggak kan, rindu itu akan selalu bertemu. Dan aku kita bareng itu awalnya lele ini tidak begini sadar rindu pasti bisa bertemu. Aku selalu menemukan tidak dengan mata tapi dengan hati. Sama bersama. Justru saya sudah nikah jarang telepon-teleponan, jarang WhatsAppan, jarang. Udah komik mau nulis. Ada, itu mau bohong hangus 5 menit sekali. Dimana saya ini dari kampus secara mulai 8 jam. Udah makan dulu. Dia tuh teringat, gak usah diingatin juga dia bakal makan, gak mau. Kenapa? Lagi makan ayam bakar. Bosan lebay. Marah-marah bikin status di WhatsApp. Tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Allahu la ilaha illallah.
alhamdulillah lagi kajian. Ria Ustaz, enggak ria, itu namanya dakwah. Orang SPGO mau promosi, maka ketaatan promosi. Toh, sorry, saya sih sepakat, kenapa? Mungkin ada Ustaz yang nggak sepakat, kenapa? Tapi kalau saya masih sepakat, kenapa? Kebaikan itu harus ada dengan kebanggaan. Kata Rasulullah Muhammad SAW, siapa yang berbahagia dengan kebaikan yang dia lakukan, ketaatan yang dia kerjakan, dan dia bersedih dengan kemaksiatan yang dia lakukan, maka sungguhnya dia orang yang beriman. Tapi nggak usah lebay, itu tahajud. Nggak usah sampai yang Bismillah OTW rokaan juga. Nggak usah sampai situ, cukup aja motivasi. Bismillah, alhamdulillah di sepertiga malam ini semoga doa kita dijaga sama Allah. Orang ilmu hubungan syar'i itu apa gue yang lupa tahajud saya supaya doa kita bersatu di langit sana. Dua si Asep lah, acak-acak doa. Ada yang pacaran Bismillah langsung dari sekarang. Mohon maaf saya kayaknya kita harus putus dulu nih kan. Ini ada yang bobo-boboan langsung mabuk masa ke pacaran. Saya nggak usah didengar tamu saya. Siap bagi hubungan kita. Yang pacaran fokus bahagiain orang tua. Itu yang paling senantiasa mengharapkan kebahagiaanmu. Dengan kamu lulus kuliah sampai dididik sampai besar, kuliah malah nyakitin orang tua. Dengan perkataannya bukan, dengan sikapnya bukan, dengan apa? Dengan maksiat. Itu adalah penyakitan bagi orang tua, berpenyakit banget itu. Nyakitin banget buat orang tua di dunia dan di akhirat. Kalau benar sayang sama orang tua, udah. Gimana caranya? Udah. Dari sekarang fokus pengen tobat, memperbaiki diri, do something positive vibes. Positive vibes. Kumpul sama orang-orang yang baik, punya cita-cita yang baik, al-himmah al-aliyah, punya cita-cita yang tinggi, dan senantiasa memiliki motivasi hidup yang baik, cara pola hidup yang benar, sehat, dan senantiasa punya besti yang soleh, teman-teman yang baik. Begitu udah fokus aja. Ketika ada kesempatan pacaran, kalau mau benar-benar serius sama aku, nanti tunggu aku dari sekolah kamu datang. Tapi kalau kamu memang benar-benar sekarang udah nggak untuk pengen nikah, aku diskusi juga sama orang tua. Gimana bisa nggak kalau aku kuliah sambil nikah? Saya diskusi sama orang tua, gimana nih saya mau nikah, ada benar udah sama saya udah mau orangnya soleh, alhamdulillah, mungkin bulannya pas-pasan. Betul. Bang Teteh milih yang mana? Wajah pas-pasan tapi bertakwa atau ganteng tapi jauh dari Allah? Pilih yang mana? Pas-pasan. Bercanda. Pilih yang pas-pasan tapi takwa kepada Allah lebih baik daripada ganteng tapi nyakitin kita. Ganteng tapi mengkhianati Allah. Kalau dia senantiasa menyelingkuhi kamu, dia nyakitin kamu, sesungguhnya bukan kamu yang disakiti, tapi Allah yang dikhianati. Maka ketika saya menikah dengan istri, saya ingat saya itu sudah berjanji bukan kepada ayahnya, bukan berjanji kepada dianya, tapi saya sedang berjanji kepada Allah untuk menerima amanah yang dititipkan oleh Allah berupa istri saya tercinta. Yang sekarang itu baru lagi satu dari satu. Tadi kata Bapak, Ustaz punya istri? Alhamdulillah Ustaz. Berapa? Satu. Oh, bukan istri, iswan. Kalau istri itu ada tiga. Iswan, istu, istri. Bapak itu bodoh nih. Ternyata satu dari satu. Kenapa Ustaz satu dari satu mau poligami? Belum. Tanggung jawabnya gede bos. Satu aja
satu di Bandung, satu di maka amanahnya dari Allah. Ketika kita kemudian kuliah, apa yang sudah diamanahkan? Kuliah dulu. Tapi ketika ada kesempatan untuk nikah, bismillah, nikah. Lebih baik nikah muda daripada zina muda. Sambil kita belajar, boleh. Apa? Siapkan ilmu, siap mental, siap harta. Mau usah takut buat ibadah. Kok aneh takut sama ibadah? Mau tahajud sweet putih, aneh. Barangkali putih mau jadi makmum. Itu film yang membuat kita jadi takut tahajud itu nggak perlu. Saya nggak ketemu putih, udah kurang. Oh, tobat ke Malaysia. Mesti gamis dari hijab keras. Jadi ketemu dia. Oh, pasukan kurang dari hijab, balik Malaysia. Kalau ketemu sama, alhamdulillah. Bahkan sekarang juri di Amerika udah hijrah. Jemun. Udah hijab, sorry. Parang. Masa sekarang teman-teman gak dihijab? Era kujuri. Maka mulai dari sekarang bismillah, tobat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah buatkan tobatnya gimana, Kang? Berikhtiar. Ingat, wala saghirata ma'al isri. Tidak ada dosa kecil kecuali kita lakukan terus-menerus. Salah satu penyakit hati itu adalah apa? Kita bermaksiat kepada Allah karena tahu bisa tobat. Lain, benar. Salah satu ciri penyakit hati itu, hati lagi berpenyakit itu salah satunya kita sengaja bermaksiat karena tahu bisa tobat. Jangan sekali. Wala saghirata ma'al isri. Tidak ada dosa kecil kecuali kamu lakukan terus-menerus, dia jadi gede juga. Tapi ingat, gak boleh pesimis ketika kita punya dosa besar. La kabirata ma'al istighfar. Kalau kamu punya dosa besar, fakultus takfiru robbakum innahu kana ghafar. Banyakin istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tutup dengan istighfar. Lagi naik motor istighfar. Astagfirullah. Boleh. Jangan cuma ngejar quantity tapi quality. Gimana? Ingat dari akhir balik sampai sekarang dosa apa yang masih kita kerjakan? Oh, dulu saya pernah megang tangan si Ma, saya pernah begini, saya pernah pacaran dengan si ini, dulu saya pernah darmaji dari mampu begini. Itu kalau masih ingat kayak gitu berarti harus dibayar. Kalau masih ada simangnya, kalau nggak ada berarti sedekahkan atas nama simang yang kita darmaji tadi. Dulu saya pernah pacaran, pegang tangan, berpelukan, astagfirullah. Sambil diingat, sambil istighfar. Bagus. Balik keren lagi apa? Mahkotanya istighfar, sayyidul istighfar. Baca setiap pagi dan petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka wa lika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bika min mati alayya wa a'udzu bika min faqri fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tinggal browsing di Google sayyidul istighfar. Browsing di Chrome atau di copy, baca, hafalkan, baca setiap pagi sampai setiap sore, baca kayak gitu, baca. Lalu setelah itu gimana, Kang? Setelah banyakin istighfar, lalu kemudian perkuat dengan amal. Yang paling terpenting dalam sebuah pertobatan, sebelum kita bicara pernikahan, karena pernikahan itu harus tahu dulu kita itu akan bersatu dengan siapa. Bukan sekedar dia yang punya banyak harta, tapi kita butuh bersanding dengan seseorang yang sama-sama punya frekuensi yang sama untuk beribadah kepada Allah. Tujuan kita diciptakan apa? Quran surat apa ayat berapa? 100.000 rupiah. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Az-Zariyat 1 ayat ke-56. Masya Allah, 100.000 rupiah. Karena sama halus ya kan? Ustaz sih katanya. Wa ma khalaqul jinna, dan tidaklah Allah ciptakan jin wal ins, dan manusia illa dia, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dari bangun tidurnya sampai tidurnya lagi ibadah. Tidur ibadah, bangun tidurnya jadi ibadah, ke toiletnya jadi ibadah, bahkan masuk ke toilet diatur di dalam Islam. Kaki kiri dulu atau kanan dulu? Kiri dulu. Doanya apa? Doa. Doa Rabbana atina. Doa kanan. Doanya apa? Allahumma barik lana.
Apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Maka jangan pernah berlama-lama di kamar mandi. Ya itu kusreng di kamar mandi. Main Mobile Legends lagi bulut lagi duit. Kalau di toilet nggak boleh lama-lama. Seperlunya secukupnya. Satu-satu keluar guys. Jangan terlalu santuy. Sampai nyalain TV, wifi di kurban, apalagi dengerin tausiah. Boleh. Di toilet supaya berkah dengerin tausiah. Nggak boleh baca Quran di toilet, nggak boleh. Sambil murojaah, nggak boleh. Itu haram. Maka ketika masuk ke toilet, baca doa kita. Kaki kirinya dulu supaya sehat. Baru kaki kanan ikuti, kaki kanan ikuti. Dan masuk seset. Sikat gigi ibadah, mandi ibadah, mandi ibadah. Bagaimana cara mandi yang baik dan benar? Bagaimana kemudian sikat gigi yang baik dan benar? Lalu kemudian dah basuh semuanya, luluran, pedicure. Dah luluran, lurusin sui 27.500 di Alfamart terdekat. Lulur, sini sari air. Wanita paling lengkap conditioner, sampo-nya, hair toner-nya, belum lagi kemudian shampoo-nya, tambah vitamin hair vitamin, elit 17.500. Tambah facial foam, scrubbing. Facial foam boleh dipakai setiap hari, tapi scrubbing tak disarankan dipakai karena bisa memutuskan bangku. Dan pakai scrubbing, terus luluran, shampoo, sabun. Wah, wanita paling lengkap. Bahkan ada area khusus. Nah, kalau naruh itu di tempat yang terpisah dari sampo. Nah, ini saya pakai harga berbusa. Mam, ini kenapa nggak ada busa? Bapak pakai ini sari ayu apel wangi. Tapi itu buat area intim wanita. Tapi dari garing bumbunya. Coba taruh di tempat yang terbaik. Perlengkapan wanita sampai ke bawah, lengkap wanita. Laki-laki mah simple, sabun, batanan, aksesor. Sabun. Kita menantang beri sampo sasetan kita bagian saya. Kita menantang. Satu sampo sasetan aja bisa terpakai seminggu sampai sembuh. Laki-laki mah hemat. Wanita perlengkapan ada, aturan ibadahnya ada. Kemudian wudu dari situ keluar kaki kanan. Doanya apa? Alhamdulillah anak-anak wasakona gufron. Beres mandi pakai pakaian ada doanya? Apa doanya? Beres mandi, pakai pakaian, ada doanya gimana Pak? Bismillah. Lalu lihat kaca, ada doanya? Apa doanya? Allahumma ya Allah, sebagaimana Kau telah memperindah rupaku, maka perindah pula akhlakku. Jangan sampai saya cantik tapi senantiasa akhlaknya buruk. Percuma cantik kalau misalkan punya akhlak yang buruk, jadinya gemes. Jadi wanita itu harus judes sama laki-laki yang bukan mahram. Judes, bagus. Assalamualaikum Mufti. Salam. Ada tugas saya sekarang? Ada. Oh, kamu belum ngerjain tugas? Gak usah nanya. Berarti belum ya? Iya. Gak takut sama surga, saya takut sama Allah. Meskipun yang deketinnya adalah kesenangan kita, secret admirer. Yang kita tuh kalau ditanya sama itu sudah jelas bisa. Saya harus langsung pulang ke pasar, maaf. Assalamualaikum. Saya pas demam meskipun gitu tetap
slide gitu. Maaf ya kalau orang mau dengar serius sama saya nggak bisa baca. Jangan maksa saya buat pakai sama Allah mau harus juga. Hamazah saya, Robi Allah tiga nih Hamazah saya. Aku beri kepada Allah dari bisikan-bisikan saya. Bapak masih sama aku, sekarang ke orang tua aku sama ini. Tahunya jadi jadian sama teman sebelah. Itulah godaannya. Ustaz, gimana Ustaz itu udah suka sama dia itu nggak ngerti, nggak sabar buat ngomong aku Ustaz. Dia malah pacaran Ustaz sama teman aku Ustaz. Gimana cara supaya aku bisa ikhlas menerima itu semua Ustaz? Udahlah, dia udah pasti buat yang terbaik buat kamu. Allah udah nyiapin yang paling baik buat kamu, lebih baik daripada dia. Itu yang nangis kasih tadi dulu. Coba, itu udah yang terbaik dari Allah. Permasalahannya yang selalu memandang ini baik atau tidak itu kita atau cara pandang Allah kita pakai ini. Cara pandang kita, kalau ini buruk, ini baik, saat itu baik banget kata siapa? Ya soalnya itu dia suka ke masjid belum tentu. Dia tuh rajin banget ke masjid, mana buat sih kan? Maksudnya jangan terlalu over lah. Seseorang yang kita lihat buruk, belum tentu juga buruk sepenuhnya. Ada seseorang yang kita like, belum tentu juga baik sepenuhnya. Jangan sampai kemudian cara pandang kita gara-gara dia begini, dia tidak serahin sama Allah. Itulah fungsinya yang namanya istikharah. Istikharah bukan istirokoh. Istikharah kan ada orang yang Ufti, saya tadi lihat Ufti di auditorium Pakuan. Saya tertarik sama Ufti. Barangkali Ufti ada waktu untuk kita semakin dekat lewat tayamum. Tayamum, ta'aruf. Oh iya Ufti maaf, maksud saya tayamum, maaf, ta'aruf Ufti. Saya baru belajar Islam. Saya lihat Ufti kayaknya bisa sama-sama membuat saya jadi lebih baik. Barangkali Ufti bisa. Mohon maaf saya udah ada yang ta'aruf juga. Bapak Ufti mungkin bisa jadi bahan pertimbangan, mungkin bisa melakukan istighfar. Istighfar itu cebok. Coba pelan-pelan. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kalau sudah sama-sama tobat, sudah berupaya untuk kemudian bertakwa kepada Allah, maka langsung saya diciptakan buat beribadah kepada Allah. Kamu diciptakan untuk beribadah kepada Allah juga. Maka ketika saya dan kamu bersatu, kita harus sama-sama menguatkan untuk ibadah kepada Allah. Kok bisa pacaran syar'i dengan landasan pengen sama-sama ibadah? Saya pacaran sama dia makin semangat Ustaz ibadahnya. Lihat hadis Rasulullah SAW dalam kemudian berbagai kitab Sahih Bukhari. Hadis nomor pertama itu salah satu berbicara tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu tergantung dari niatnya dan kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka hijratu ilallahi wa rasulihi, fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Tapi yang siapa kemudian hijrahnya karena urusan dunia atau karena ingin menikahi seseorang wanita yang dia nikahi, maka dia akan mendapatkan itu tapi tidak akan mendapatkan Allah dan Rasul. Ngeri enggak sister Fila? Maka serahin sama Allah, ya Allah. Kalau saya menyukai seseorang, saya suka sama seseorang, boleh? Boleh. Kami sampaikan kepada Allah, ya Allah. Saya sebagai seorang manusia, saya mencintai seorang lawan jenis saya. Karena dia baik, karena dia senantiasa membuat saya semakin ingat kepada Allah. Kuatkan niat saya untuk senantiasa mencintai dia karena dia. Seandainya dia baik buat saya, dekatkan. Dan seandainya dia bukan jodohku, tolong jodohkan. Paksa ya, paksa. Karena harus ada ikhtiar yang berlebih. Dia jadi orang lain. Dan gak perlu mendoain yang buruk ketika kemudian dia lepas dari pegangan kita. Ya Allah, ternyata dia tidak dekat denganku, ya Allah, maka dekatkan dia denganku sedekat-dekat, ya Allah. Gak boleh mendoain. Maka kalau udah tujuannya sama-sama buat ibadah, gak mungkin dilalui dengan banyak maksiat. Dia gak mungkin pakai jalur pacaran. Lalu nikah itu jalurnya yang pertama, satu lewat ta'aruf atau nanti. Ingat,
lewat kita sampai jam berapa? 9. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Jadi lewat ta'aruf itu apa? Berkenalan. Sebelum saya bahas ta'aruf, kalau rapi lanjut 42. Gini, tahu nggak kisah Adam dan Hawa? Adam dan Hawa itu ketika di surga itu dihasut oleh iblis, dan iblis itu menyerupai hewan yang bernama ular. Ular itu kemudian ngebisik-bisikin untuk mendekati buah khuldi, pohon khuldi. Lalu kemudian Nabi Adam mendekati pohon itu dengan kaki, lalu memegang pohon itu. Ketika memegang pohon itu, lalu kemudian Nabi Adam mengusap kepala. Maka kemudian menjadi syariat kita, kalau wudhu yang pertama kita wajib membasuh tangan. Lalu yang kedua kita wajib membasuh wajah, karena Nabi Adam menghadapkan wajahnya ke pohon. Lalu kemudian kita wajib membasuh rambut kita, dan terakhir harus wajib membasuh kaki kita. Itu aturan. Singkat cerita, ketika Nabi Adam alaihissalam dan Hawa memakan buah itu, singkat cerita kemudian diturunkan ke surga. Ketika diturunkan ke surga, dari surga ke bumi, maka dipecah, terpisah. Ada yang menarik, dipersatukanlah mereka di Bukit Arafah, yang kemudian disebut dengan Bukit Kasih Sayang. Itu kalau kita umroh kita kesana. Kalau yang belum umroh mudah-mudahan bisa umroh. Nanti Februari aku umroh, kalau mau bareng sama aku, ayo, aku temenin kamu. Program bulan apa? Allahu Akbar. Tapi kamu udah bisa. Oh, karena itu dia. Parah. Kita umroh bulan Februari insya Allah. Nah, Adam dan Hawa itu dipertemukan di Bukit Arafah. Setelah hampir 300 sampai 350 tahun lamanya, yang mempersatukannya Taubat. Zulaiha dijauhkan dari Nabi Yusuf ketika Zulaiha ini bermaksiat kepada Nabi Yusuf. Yang mempersatukan Nabi Yusuf dengan Zulaiha adalah Taubat. Yang tadinya Zulaiha berusaha mengejar Nabi Yusuf karena ganteng, soleh kan. Kalau ini kan GGM, ganteng-ganteng mubazir. Kalau Nabi Yusuf GGS, ganteng-ganteng soleh. Nabi Yusuf itu bayangin saking gantengnya, setiap yang lagi nyiksikan apa? Mengupas, yang lagi ngupas buah apple, dia apel, lagi menyisikan buah apel, itu sampai nggak sadar kalau tangannya teriris. Coba kebayang gantengnya kayak gimana? Kalau aku yang lewat, itu pisaunya hilang. Nancep lah, agak mulai beda kelas terus. Nabi Yusuf alaihissalam melewat, jari nggak sengaja kekikis, coba saking gantengnya. Ini bukan ganteng versi on the spot, ini bener. Kebayang gak? Itu gantengnya kayak gimana? Dan ketika Zulaiha mendekati dengan maksiat, Allah jauhkan. Tapi ketika Zulaiha bertobat kepada Allah, justru Allah mendekatkan Yusuf kepada Yusuf, langsung yang mendekati Zulaiha. Gitu. Allah. Maksudnya gimana kan? Fokus kita kalau belum siap nikah, fokus tobat. Fokus tobat itu apa? Berhenti dari kemaksiatan yang sudah pernah kita lakukan. Yang kedua, tutup aib dan kemaksiatan kita. Gak usah ceritain lagi. Kalau ada yang nanya, Ustaz, calon kita nanya gimana masa lalu kita, gak usah dijawab. Cukup kamu mencintai aku tentang hari ini dan masa depan. Karena kamu gak perlu mencintai masa Allah. Kamu akan menerima aku apa adanya, dan ada apanya juga. Ya apa adanya dalam arti beginilah aku, masih seorang yang biasa yang masih butuh bimbingan kalau wanita. Dan terima aku ada apanya.
aku memiliki ilmu, aku memiliki sedikit harta, aku memiliki pendidikan ini, aku memiliki kebiasaan ini, begitu. Bertobat kepada Allah dengan cara tutup aib dan kemaksiatan kita dan tatap masa depan yang kita punya, supaya kita lebih optimis memandang kehidupan itu ke depan. Ingat guys, semua masalah pasti beres. Gak ada masalah yang gak beres. Dan jangan pernah beresin masalah dengan cara yang dibenci sama Allah. Jangan bunuh diri, self harming, menyakiti diri dengan kemudian minum Baygon, loncat dari gedung, pakai hente jadi lumpuh. Janganlah, jaga diri baik-baik. Terus yang ketiga, titip doa yang paling banyak sama Allah, supaya kita diampuni taubatnya sama Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Doanya Nabi Adam apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir itu doa itu. Tobat. Setelah tobat, fokus sekarang apa yang jadi sarana ibadah kita. Kuliah, kuliah. Saya suka ngajak anak kampus kalau kita FGD, fokus to discussion. Kalau saya FGD atau lagi tarbiyah, saya selalu aja untuk punya mind mapping dan harus punya skala prioritas dalam kehidupan. Apa yang penting dan mendesak, apa yang penting dan tidak mendesak, apa yang tidak penting tapi mendesak, apa yang tidak penting dan tidak mendesak. Itu dibikin skala prioritas. Apa yang penting dan mendesak, apa yang penting dan mendesak. Saya pikir selalu itu akhirnya lebih fokus kehidupan kita. Saya suka bilang, saya tuh lebih senang laki-laki nggak pacaran meskipun dia masih main Mobile Legend, nggak masalah buat saya. Bagus itu. Jadi pengalihan. Dan kalau pakai Mobile Legend, dia nggak pakai hero yang cewek, dia pakai yang laki semua. Kalau ketemu hero yang cewek itu kayak jihad, astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Bagus, itu saya. Saya kalau main COD, Call of Duty juga sama. Saya harus selalu pakai laki. Kalau ketemu yang apalagi tentara yang itu Yahudi Israel semua saya. Dia ada jihad, dia ada zikirnya. Anak saya juga saya ajak main game. Anak saya itu main Roblox, Minecraft, dan dia jadi sarana dia dakwah. Kemarin dia demo di Roblox itu, dia demo mungkin main tentara mulai Palestina semua, sama teman-temannya demo itu demo online. Demo di mana? Ini kita lagi bikin aksi massa di Roblox. Mau Akbar, ternyata bisa. Itu dakwahnya dia. Saya ajak dia main game supaya silakan. Dia mau seneng K-pop, nggak masalah. Dia seneng drakor, nggak masalah. Tapi yang penting papa harus tahu juga. Papa harus ikut juga. Saya ngajak anak saya supaya nggak sekaku itu. Aku boleh, tapi kamu harus ambil maknanya. Dan apa yang kemudian kamu nggak boleh? Apa salah satu mengkhianati Allah? Nggak boleh. Dan papa nggak suka lebih banyak foto Taehyung di meja belajar kamu daripada aku. Nggak boleh. Dan fokus dulu kuliah, belajar. Sibukin diri dengan sesuatu yang manfaat. Contohnya apa? Reading, baca. Silakan baca buku. Indonesia itu ada di peringkat kedua dari bawah dari 61 negara menurut World Rank Literature. 1 dari 1000 anak muda itu baca. Artinya sedikit banget persentase bacanya kita. Kita harus banyak baca. Membaca itu, menulis itu membaca 2 kali. Jadi kalau teman-teman bisa, silakan bikin artikel, bikin apa di sosial media teman-teman, di TikTok teman-teman. Tulis itu jadi media untuk relaksasi atau bahkan pemulihan mental kita juga loh. Nulis sambil baca pasti kita bakal banyak nyari referensi. Coba deh, sekarang pulang dari sini misalkan cari tulisan atau bikin tulisan tentang bagaimana nikmatnya tobat. Tulis. Atau misalkan kita pengen cerita tentang kenapa kita harus bela Palestina. Tulis. Itu pasti kita benar-benar pasti bakal banyak baca. Karena banyak butuh literasi. Membaca itu, menulis itu membaca 2 kali. Mencintaimu itu membaca berkali-kali.
kamu itu baca nggak pernah usai. Dan setelah sama-sama tobat, kita udah tobat, kalau kita udah beres kuliah, silakan. Terakhir singkat cerita, nikah itu bisa dicari jodohnya lewat satu orang tua yang soleh, solihah. Seperti bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencarikan jodoh untuk anaknya. Pernah ingat kisah Umar bin Khattab yang nemuin penjual susu? Yang penjual susu yang jujur banget? Tahu kan? Pura-pura tahu aja ya. Karena waktu itu nggak cukup. Yang kedua, bisa lewat guru. Seperti bagaimana Rasulullah Muhammad SAW menjodohkan Julaibib, seorang yang jelek katanya, buruk rupa, gak ada yang mau, terhina, tapi justru Julaibib dinikahkan dengan seorang wanita yang paling cantik, golongan kaum Ansor pada saat itu. Yang ketiga, bisa mendapatkan jodoh itu dari sahabat yang solih atau solihah. Barangkali teman kita, kakaknya ada yang belum nikah, adiknya ada yang belum nikah, misalnya, bisa kemudian menjadi bagian dari jodoh. Atau dia punya sahabat yang juga belum nikah, dijodohkan. Kalau lewat guru, itu tadi ya, ditanya misalkan teman-teman ngajinya bareng sama papa misalkan. Itu kemudian teman-teman karena udah rajin ngaji, bawa jadi tahu, oh ini tuh karakter begini. Nanti aku tinggal minta stok sama mam, ada stok gak? Ada. Nah, baru diketemuin, klik ketemuan deal. Dinador saling melihat, baru kemudian ta'aruf, baru kemudian dimakan. Atau yang keempat itu apa? Otodidak. Cari sendiri. Kalau cari sendiri, resikonya apa? Resiko ditanggung pembeli. Ya kan, karena kalau kita cari sendiri ya resikonya di kita. Tapi kalau misalkan tadi dicari kita ngikutin ke guru kita, ya udah, guru kita berusaha memilihkan yang terbaik. Kalaupun jadinya nggak baik, ketika di depannya misalkan sikapnya ternyata begini, nggak usah nyalain guru kita. Oh itulah sudah yang terbaik. Saya suka bilang, istri saya itu sangat bisa menceraikan saya. Maksudnya menggugat cerai saya dulu. Tapi ini rahasia kita ya. Awas ya. Istri saya itu sangat bisa menggugat saya cerai dulu. Wah, kacau itu luar biasa. Kenapa dia kemudian gampang? Dia cuma ingat satu. Karena siapapun yang menjadi pasangannya ke depan, dia meyakini satu, bahwa kamu itu adalah tiket surga saya. Saya itu harus sabar ngadepin kamu. Bisa jadi taubatnya kamu, hijrahnya kamu, itu adalah wasilahnya harus lewat aku. Sabarnya aku ngadepin kamu. Seperti bagaimana sabarnya Asia kepada Fir'aun. Berarti ayo Fir'aun. Enggak gitu juga sih, tapi ya seenggaknya sabar aja ngadepin kamu. Dan alhamdulillah ya jalannya seperti itu. Allah, saya kira sampai di situ dulu karena panjang pasti kita kalau cerita tentang pernikahan. Minimal intronya di situ dulu. Pertamanya kuatin taubat, perbaiki takwa, jalan perintah Allah, jauhi larangannya. Cek apa yang diperintahkan sama Allah tapi kita belum jalani, dan cek apa yang dilarang tapi kita masih jalan. Allah. Kalau ada yang bertanya silakan 113. Terima kasih kalau tidak. Ada satu pertanyaan karena sudah mau hampir maghrib. Iya kan maghrib juga bentar lagi. Ini mau pakai mic atau soal? Singkat padat jelas. Boleh. Siapa namanya, jurusan apa? Masih sekolah? Sekarang coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana orang yang pacaran dengan tujuan untuk menjadikannya istri atau suami, sedangkan jodoh yang Allah tetapkan belum tahu siapa? Apakah itu termasuk mendahului ketetapan Allah? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kelas berapa? Kelas 12, kelas 3 SMA. 2 SMA. 3 3 SMA. Sekolah di mana? Di Manfaat Bogor. Apa? Di Manfaat Bogor. Manfaat Bogor. Di Cibombong. Lagi libur emang ya? Iya. Sama pertanyaannya ekstrim sekali. Pertanyaan kamu itu mewakili pertanyaan jutaan awal di sini. Yang nggak jawabnya dia. Ada yang? Ya. Diwakilin
Jadi gimana caranya menikah? Saya pacaran gara-gara saya yakin dia menjadi saya yakin dia menjadi pasangan saya. Yang pertama, jodoh itu bagusan pilihan kita atau pilihan Allah. Yang kedua, kalau jodoh yang terbaik dijemput dengan cara yang salah pasti bermasalah ke depan. Maka saya selalu sampaikan, kalau benar kita yakin sama dia, dia akan menjadi jodoh kita. Karena hatinya, sinyalnya, getarannya udah beda. Maka saran dari saya, bikin komitmen aja. Komitmennya kita selesaikan semuanya, gak usah kontak-kontakan lagi. Kamu udah siap, silakan datang. Tapi ini sangat riskan dikhianat. Tapi ya tadi, kalau sama-sama soleh itu pasti bisa terima. Kalau enggak, selesai. Saya bilang kayak gini kan, banyak kasus banget saya. Artinya dia sama-sama berusaha menjaga komitmen, tapi tetap pacaran, tetap pasangan. Kita bukan pasangan kok Ustaz. Kita cuma mengingatkan dalam ketakwaan. Cuy, ini nggak usah dikontak lagi. Kalau komitmen tuh kamu belum siap, ya udah, nggak usah kasih harapan gitu. Jangan nyakitin hati perempuan gitu. Kalau emang nggak suka, ya jangan deket. Apalagi bertahan karena kasihan, nggak boleh lah ya. Kalau kita emang udah sayang sama dia, kita cinta sama dia karena Allah, tolong jangan maksiatin dia. Wanita ini korban lautan pengharapan dan kasih sayang. Dia butuh kasih sayang, dia butuh perhatian, dia butuh dicintai. Tapi kita datang dengan nafsu. Saya yakin laki-laki di sini enggak, tapi laki-laki di luar sana yang bisa merusak teman-teman. Kalau laki-laki di sini paham, jangan dilihat ironi. Meskipun hidungnya, tapi dia setia. Saya yakin laki-laki ini. Tapi kalau yang di luar sana, atau yang kemudian teman-teman temuin, yang dia datang dengan kasih sayang, perhatian, wallahi wanita itu sangat senang diperhatiin, senang diperhatiin, dimanjain. Itu bikin kita deg-degan, diingetin skripsian, semangatin. Itu ya luluh juga akhirnya kita. Ternyata akhirnya bahkan ketika itu kita bisa melihat bahkan orang tua kita tuh kayaknya nggak sayang-sayang banget. Itu lebih sayang si Asep ini misalnya. Si Asep si ini si laki-laki wah. Makanya saya saranin kalau misalkan mau bener-bener satu putusin aja dulu. Putusin aja dulu maksudnya gimana Pak? Ya udah nggak usah ada hubungan lagi, bilangin aja kalau mau udah serius nanti udah ketemu aja. Saya nggak mau, takutnya semakin berharap semakin terluka, sakit banget. Dengar kemarin kisah seorang wanita yang gak jadi nikah itu, yang kemudian bunuh diri, gantung diri. Pernah dengar nggak kisah yang lain lagi? Ya kalau saya ceritain meris banget. Di handphone saya ada 10.923 chat. Hampir lebih dari 50%-nya yang cerita tentang nikah. Dan itu yang pacaran banyak banget yang curhat. Mohon maaf, seorang wanita yang datang ke saya itu curhat ke saya, udah diapa-apain sama pacarnya, dipegang, dari pelukan, dari dicium, sampai mohon maaf sampai disetubuhi. Lalu kemudian ketika sudah disetubuhi dia pergi, saya merasa jatuh banget Ustaz. Dari situ saya pacaran lagi, ternyata sama dia cuma butuh tubuh saya. Dari itu sampai berkali-kali dia punya pacar ganti gitu-gitu terus. Saya bilang saya harus gimana Ustaz? Saya apa masih bisa diterima taubatnya oleh Allah? Saya bilang taubat, dan yang berikutnya dan gak usah berhubungan apa, gak usah deketin laki-laki lagi. Bahkan dia sampai bilang saya sama ada satu orang yang saya gak pacaran sama dia, tapi kita cuma friends with benefit aja. Tapi saya itu sampai ngelakuin hubungan badan juga. Saya bilang terima, dan itu saya bilang itu bukan saya bilang itu faktanya memang ada. Hampir lebih dari 20 chat itu di saya. Itu yang mau bunuh diri gara-gara beberapa yang hamil di luar nikah, beberapa yang udah ngedon banget karena dia udah disia-siain sama laki-laki dan dia udah ngasihin semuanya, tapi laki-laki itu pergi. Lalu saya temenin mereka dan alhamdulillah istri saya paham banget karena istri saya juga saya ada terlibat. Alhamdulillah lebih dari 10 itu yang gagal bunuh diri. Gak jadi gara-gara saya dengerin juga. Alhamdulillah ya wasilahnya. Saya dengerin ceritanya, sok saya dengerin. Yang penting ceritanya, jangan dipendam sendiri, sok cerita. Ini sok saya dengerin. Karena beberapa suami saya ada yang dijemput, bahkan ada yang hamil di luar nikah, saya temenin sampai dia ngelahirin. Gak punya biaya, saya tanggung biaya. Supaya jangan aborsi. Dari dosa lebih besar lagi. Zaman jahiliyah, ada bayi perempuan itu dibunuh. Zaman Nabi Musa alaihissalam, ada bayi laki-laki dibunuh. Zaman kita belum ketahuan laki, belum ketahuan perempuan, udah dibunuh. Selebgram kemarin yang ada di Semarang, dibunuh bayinya. Gara-gara apa?
miris banget, nggak tahu siapa bapaknya. Emang boleh? Alhamdulillah. Kan nggak gitu. Maka saya selalu bilang, jaga diri buat perempuan. Boleh nggak aku mencintai kamu karena Allah? Bukan berarti dalam arti kita harus jadi ada hubungan, tapi hubungan kita itu hubungan saudara sesama muslim. Saya nggak bisa melihat kamu tuh disakiti, nggak bisa. Saya nggak terima kalau kamu tuh jadinya maksiat, saya nggak bisa. Saya tuh pengen gitu, negur kamu kalau lagi di kafe, kalau lagi sama laki-laki. Tapi saya ingat lagi, kayaknya nggak waktunya nggak di situ gitu. Nanti aja mungkin pas di Botanic Square, pas saya ke kampusnya, ini pas di masjid alumni IPB maksudnya. Pas saya lagi di kampusnya, saya ingetin dia, supaya kamu jangan pacaran. Karena saya takutlah kamu kemakan rayuan laki-laki. Laki-laki itu terus perhatian, terus sayang sama kamu sampai dapetin semua yang ada dalam tubuh kamu. Saya tak cerita sih. Bener. Tanya laki-laki, dia selalu jadi pendengar yang baik dan saya kasih tahu, kalau laki-laki udah nikah susah untuk menjadi pendengar yang baik bagi istri. Tuh betul kan? Kenapa? Karena ketika pacaran semuanya nafsu syahwat. Lihat surat Al-Jathiyah ayat 24. Afalatamanin takhoda ilah hawa. Kau pernah lihat nggak manusia yang menuhankan hawa nafsunya, akalnya di belakang nafsu? Sehingga ketika yang dikedepankan syahwatnya, dia hanya akan memenangkan kesenangan duniawi ini. Sedangkan ada aturan Allah di dalam. Jangan kayak gini. Kamu nanti terbina terluka. Ketika kamu udah terjatuh, terbina terluka, tersiksa, malah kenapa jadi Allah yang jadi korban? Ya kamu kemudian balik lagi ke Allah, ya Allah kenapa Allah nggak adil? Aku udah baik sama dia, kenapa dia nyakitin aku? Kenapa dia gini kan? Allah udah bilang wala kalau zina. Kata Allah jangan deketin zina. Semenarik apapun itu, semenyenangkan apapun itu, stop dan jangan lebih deh. Fokus aja, mending alih perhatian kita kepada yang lebih positif. Bisnis lah, belajar lah, apapun, olahraga lah, basket lah, kayang, apa lagi. Tapi jangan lah, kamu tuh cantik, jadi jangan macam-macam gitu. Jangan sampai ada yang nyakitin kamu. Dan kamu saudara saya sebagai seorang muslim, kita itu gak sejarah. Dalam arti kita bukan saudara biologis. Saya sama antum, saya nggak saudara biologis. Kamu itu bukan adik saya. Tapi kamu itu saudara ideologi saya. Saudara yang ada di Palestina itu saudara ideologi saya. Mereka disakitin, saya marah. Kamu disakitin, saya juga marah. Ini laki-laki yang di sini. Janji kalau ada wanita di Papua yang disakitin, kamu nggak marah. Kurang beneran marah. Siap? Halo, saya sudah siap. Siap gak belain wanita yang ada di sini? Ya. Jagain. Tadi cowok teknik, jagain wanita teknik. Bener, tapi kalau usah pakai tendensius bahwa saya mencintai dia juga. Mencintai dia mau. Saya ada kajian di Bandung yang kalau pulang, yang jauh saya minta temenin sama laki-laki. Ada laki-laki yang harus ada bagian pastiin wanita itu sampai selamat sampai rumah. Diikuti dari belakang supaya nggak kena begal. Karena di Tangerang kemarin kejadian pulang tausiah saya ada yang kena begal. Kena begal saya ganti handphonenya, saya bayarin ke dia pengobatan. Saya kalau bilang sayang sama kamu itu benar-benar saya sebagai kayak teman-teman tuh kayak kamu tuh kayak adik aku gitu. Bener. Kamu tuh kayak anak aku. Makanya jamaah yang dekat sama saya, tanya yang dekat itu pasti manggil saya bukan Ustaz. Gak mungkin Ustaz. Yang dekat sama saya pasti manggilnya Papa. Langsung Papa. Cuma deg-degan lagi kalau kamu tuh ketemu aku di mall, Papa, abang saya, dia anakku. Kalau ibu-ibu yang manggil aku deg-degan kayak ini kayak mau bapak majikan doang. Jadi dulu itu saking seringnya dengerin curhatan. Jadi udah kayak adik kayak gitu. Dan saya tuh mau maaf, penyakitnya Ustaz itu ketika dengerin curhatan jamaah itu harus melibatkan hati dan perasaan. Nah itu yang nggak boleh, harus profesional.
Makanya saya libatin istri saya. Mana yang benar-benar serius mau cerita dan ditemenin sampai kemudian sama-sama menjadi baik, atau mana cuma manfaatin itu cuma sekedar dekat sama saya misalnya. Ayah ya berarti udah pirang, janda pirang. Tapi saya juga nggak masalah. Asal sama-sama pengen bener ya. Dikenalin sama mama mau, pengen ditemenin sama mama mau, berarti bener. Kan ada yang cuma curhat nggak mau pengen sama Ustaz aja. Ada artis cewek yang pengennya sama papa dengerin curhat, saya bilang nggak bisa. Kalau mau sama mama juga, jadi maunya jadi batin. Alhamdulillah beberapa rumah tangga artis ada yang sama kita juga yang ngobrol diskusi. Termasuk artis, salah satu artis dangdut misalkan, ada sama kita yang ngobrol. Yang ada di Indonesia, tapi saya nggak sebut nama. Itu sama kita dekat juga. Dan ya saking sayang sama kayak saya sama teman-teman yang ada sekarang di Papua. Yang mulai hari ini saya pasti nganggap teman-teman bukan sebagai teman biasa, udah kayak adik saya. Kalau ada apa-apa, curhatnya sama papa. Kalau ada masalah, mending curhatnya sama papa. Dan tadi satu, jaga dirinya baik-baik, jangan sampai bisa. Terakhir ya, saya cerita gini. Di Jogja itu saya punya sahabat di Jogjakarta. Ada teman saya malas banget ngerjain skripsi, baru udah mau beres. Terus saya temenin, saya bikin timeline, yuk sok, saya bantuin, mas saya bantuin. Yuk bikin timeline, minggu ini mau ngapain aja, minggu depan mau ngapain, minggu depan mau ngapain, minggu depan mau ngapain. Yuk targetan. Dan saya teleponin, saya whatsappin, saya ingetin berapa. Sampai ketika lulus ya, dia lulus pakai toga dikirimnya saya. Ustaz, alhamdulillah. Dari mulai skripsi tuh sidang, skripsi. Oh, sudah sidang Ustaz, alhamdulillah diterima Ustaz. Tak sampai lulusnya, terakhir dia kirim toga ke saya. Terus saya kerasa kayak kakak aja. Mohon maaf ya bahasa saya, jangan marah. Anjis, iya adik aing lulus gitu. Dan itu saya benar-benar nangis. Sama ketika saya bahagia melihat kamu berhasil gak pacaran, lulus, nikah. Aku yang temenin siap, aku jadi khutbah nikahnya nemenin kamu. Minimal jadi partner bisnis saya siap. Ada sih yang di depan, yang gitu. Pagar ayu aww ya. Oh iya pagar bagus. Gitu. Jadi nggak boleh harus seperti itu. Terakhir aja satu lagi. Laki-laki. Dia rajin. Jadi boleh. Aku ya. Udah aku tanda tangan. Nang ya. Sama-sama. Jaga diri baik-baik. Saya ya. Jangan tawuran ya. Ternyata sisi Ufi yang baru-baru itu. Silakan kata Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya dari tadi nyari di online bajunya nggak nemu Ustaz. Bajunya bagus. Iya. Ini saya udah nikah Ustaz. Ini udah nikah. Udah punya istri. Nambah. Belum. Istrinya udah. Aku daripada kamu dimiliki sama yang gak betah, kok lebih baik sama dia. Ada Istrinya lagi pendidikan guru. Oh, maksudnya Lagi PPG. paling rajin nih, sahabat saya ini paling rajin yang luar biasa. Diundang sama nawar. Apa saya punya utang nggak sih? Enggak. Ini Ustaz, kalau saya ngikutin Ustaz karena ini apa? Pada saat saya ngajar kan saya guru Ustaz. Ternyata model Ustaz masuk ke anak-anak. Oh, masalah. Iya, jadi saya pakai coba model kan saya ngaji di Ustaz Alida juga. Ketinggian modelnya. Itu saya rendahan. Memang saya 2016 itu kan pendidikan sama Ustaz Adi. Jadi dulu Ustaz Adi Hidayat itu bikin namanya PKP, pelatihan kaderisasi pendidikan pelatihan PKU pendidikan kaderisasi ulama. Dulu saya tuh masuk situ dan satu-satunya yang gagal, salah satu yang gagal bukan satu-satunya. Dari sekian ratus kan jadi sisa 15, makanya dari belakang sebagian ke Turki karena saya udah nikah.
Saya nggak bisa berangkat ke pendidikan ke Turki dan ke Sudan. Dan waktu itu saya ketika disuruh tulis bahasa Arab, tulis ulang surat Al-Ikhlas. Ulang. Udah awalannya. Dari situ saya belajar, akhirnya saya sadar nih, saya kayaknya mengecewakan. Saat aja nggak semua dari kita terus jadi orang yang mengerti ini. Ada yang sebagian dari kita itu cocoknya memang dia tidak di lapangan, dia bagus retorikan, sampai dia tuh super dalam. Itu bagian saya, bagian jomblo. Dia Habibur, saya nggak tega dia Ustaz Andi dia bilang apa kabar semuanya. Itu bagian saya. Udah berusaha kayak ilmunya Ustaz Andi dia segitu banyaknya, antum nanya Ustaz, gimana saya cara mutusin dia? Itu kalau ada saya kain ya. Orang yang bisa ngajak orang gitu. Tapi kan saya adab ya, kita kan bisa. Kayak gitu. Oh gitu ya Ustaz ya, alhamdulillah. Ya, saya coba ternyata ditepokin tangan Pak. Pada saat saya coba model Ustaz di kelas, ditepokin tangan. SMA. SMP. Oh masya Allah. Iya. Itu wah berarti bagus nih. Saya jadi mau terus saya ngambil ilmunya. Ilmu mengajar. Alhamdulillah barakallah. Ya, untuk pertanyaan Ustaz, karena saya sudah nikah, ini titipan dari teman yang belum nikah. Nah, dia mau minta tolong ke Ustaz tanya, kalau misalkan kita ada dekat sama seseorang misalkan, ternyata kita jadi lebih semangat ibadah gitu. Nah, apakah itu kode dari Allah? Bahwasanya itu jodoh kita. Bagi yang belum menikah, bukan yang udah. Apakah itu kode dari Allah? Bahwasanya itu emang yang Allah pilihkan buat kita. Kalau karena kita kenal dia, tapi terus kita jadi semangat gitu ibadah. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir sama sebenarnya jawaban. Jadi semangat ibadahnya kita itu tidak untuk awalan boleh karena seseorang atau karena sesuatu, tapi selebihnya kita harus upgrade. Ya kamu. Terus 2 kali sih kan? 2 kali dengan sama saya. Kamu aduk. Nah, harus di-upgrade niat kita itu. Memang ini saya cerita kalau kita asal sedikit ya, mohon maaf. Saya itu menikah dengan istri saya karena melihat dia sangat bisa membawa saya jadi lebih baik. Awalnya saya semangat belajar agama gara-gara dia. Karena saya di Unpad, dia di UPI. Dia UPI itu di Leiden, saya Unpad dari Nangor, jauh banget. Dulu saya bela-belain ke Leiden cuma gara-gara pengen ketemu dia dan saya harus dengerin AAG. Karena istri saya bilang, waktu itu ya, calon saya bilang, mama itu, kamu kalau bener serius sama aku, ketemuin aku tiap malam Jumat di majlisnya kajian AAG, kajian tauhid, Marifatullah. Datang aku tuh tiap malam Jumat ke sana. AAG nama tadi deh ya. Karena saya pengen ketemu sama dia. Tapi tiap saya pulang, saya ajak makan malam pun dia bilang, maaf saya mau istirahat besok kuliah pagi. Gitu. Jadi HCO ya. Walaupun akhirnya dia jebol juga pertahanan. Nah ini yang saya bilang nih. Saya bilang nih, saya cerita ini bisa jadi ambil hikmahnya. Untung saya nikah sama dia. Alhamdulillah saya nikah sama dia. Jadi saya itu salah satu orang yang menurut saya jahat sama dia. Karena dia itu soleha. Tapi saya ajak jadi guru waktu itu. Saya paksa dia untuk pacaran. Dia mau pacaran. Jebol juga pertahanan. Hesek malah airnya. Saking waktu itu saking dia nggak maunya itu dia udah blok nomor aku dan menjauhin aku bener-bener. Aku datang sama dia tulis pakai surat, pakai kertas coklat dibakar pinggir-pinggirnya, tulis pakai mawar, terus datang ke auditorium bukti waktu itu ada kuliah bersama. Terus aku datang ke dia, dan dia tuh kaget banget kok ada di sini, udah berdoa, kasih sama aku. Terus aku bilang, kamu mau jauhin aku, terserah. Mau lupain aku, boleh. Tapi ingat sama kamu, gak ada yang laki-laki lebih sayang sama kamu selain saya. Ulangi turutan ya. Akhirnya ya sekali dua. Dari situ aja udah saya. Nah saya itu pacaran sama Teh Rini itu 1 tahun.
1 tahun baru saya nikahin dia tahun depan. Saya nikah tahun usia 23 ke 24. Istri saya di atas saya kan setahun. Kita itu udah dari SMP, karena saya tuh SMP sama dia. Jadi dia tuh waktu SMP ngecekin aku banget. Waduh, enggak sih aku yang ngecekin dia. Cuma aku sadar diri karena dia cantik, tajir, soleh. Aku bodoh, tolol, miskin gitu. Jadi kayaknya beda kelas. Cuma waktu itu aku udah ngecengin dia dari SMP. Dan ternyata dia itu pas aku nikah sama dia udah ngeluarin buku diary. Dan ternyata dari SMP dia tuh udah bikin diary dan kolase foto aku. Aku SMP fotonya, SMA fotonya kayak gimana. Kemudian dia tuh kumpulin, so sweet banget. Yang aku gak nyangka yang oh my god. Jadi kalau lihat film Proposal dari Saddam Hussein di Jepang tuh ada dulu Proposal dari Saddam Hussein, atau film apa yang ininya Cinnamon itu Lu Yakin Cinta, itu tuh film apa itu? Itu sama banget kayak gitu, terutama yang Proposal dari Saddam Hussein hampir sama. Kayaknya nikah. Nah ketika nikah justru mamam itu kasihan, karena mamam itu akhirnya harus nemenin aku yang begajulan. Saya pernah cerita ya, saya tuh ateis dulu kan sebelum, baru kemudian saya belajar Islam. Jadi saya itu punya pengalaman spiritual dulu untuk bisa nemu Islam. Keluarga saya itu keluarga yang paham agama. Kakek saya itu ulama di Cianjur dari ibu. Kakek saya dari bapak itu kesananya dari Minang, nenek saya Belanda. Nah, keluarga kami itu sebenarnya dekat dengan Islam. Tapi saya ketika dewasa itu punya pilihan. Saya nggak mau mengamalkan Islam karena perintah doktrin, saya nggak mau. Saya tuh harus punya dasar dulu. Kenapa saya melakukan itu? Kenapa saya sholat? Saya nggak mau cuma sekedar saya harus sholat karena ibu nyuruh, saya nggak mau. Yang ibu itu untungnya mempersilahkan saya untuk memilih. Silakan cari, silakan lakukan apa yang kamu mau lakukan. Nah, saya mendapatkan istri saya ini bisa membuat logika saya hidup. Tapi ketika saya nikah, saya tetap akhirnya sholat iya dan melakukan kemaksiatan yang lain juga iya. Yang saya tadi cerita adalah kita tuh kadang perlu upgrading niat, dan situ baru upgrading niat pastikan justru. Dari situ sih baru sadar bahwa saya tuh nggak boleh gitu melakukan ini karena dia, tapi justru saya harus melakukan semua ini karena Allah. Saya tuh kalau teteh tanya, saya tuh cinta banget sama dia. Saya cinta banget. Saya nggak mau dia sakit, saya nggak mau dia gimana, saya cinta banget sama dia. Cuman akhirnya jadinya saya jadi kayak zolim sama dia, karena setiap ibadah saya akhirnya bergantinya sama dia. Saya nggak mau gitu. Akhirnya bahwa ditemukan kan, dan itu juga coba teman-teman lihat kan, kata banyak ulama, setelah Quran bacaan yang wajib kita baca berikutnya adalah Sahih Bukhari. Teman-teman kalau baca Sahih Bukhari hadis nomor 1 itu bicaranya tentang niat, bicara tentang niat. Maka bagaimana kita menguatkan niat kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Upgrading. Boleh menjadikan seseorang itu motivasi buat ibadah, tapi mohon maaf, upgrading berikut. Kamu udah gak butuh dia. Jangan sampai berhijabnya kita karena seseorang, tapi ketika dia yang zolimin kita malah jadi buka hijab. Ada gak artis yang kayak gitu? Nah, kayak gitu nanti jangan. Kita berubah itu betul-betul murni karena Allah. Dan mohon maaf, ketika kita putus dari seseorang, kita sakit hati gak? Mungkin sakit hati. Misalkan sekarang putus sama pacar gara-gara tausiah itu, sakit hati, ada pengharapan. Bersyukurlah kepada Allah supaya sakit hati yang nanti itu bisa jadi lebih parah daripada sakit hati yang sekarang. Pertanyaannya, sakit hati mana? Meninggalkan sekarang atau meninggalkan nanti tapi kita udah habis-habisan sama pacar kita? Sakit hati yang mana kira-kira? Sakit hati yang nanti banget. Kita udah diginiin, udah digituin dan segala macam yang dia kasih harapan, tapi kemudian gak dinikahin. Mending dari sekarang, gak jelas putusnya. Sakit hati Ustaz, tobat. Tidak ada luka yang paling hebat kecuali kita maksiat sama Allah. Dan tidak ada air mata yang layak kita turunkan kecuali air mata pertobatan kepada Allah. Wallahu a'lam. Words of the day. Khalas, makasih. Ada dapat buku apa ya? Aku kasih lihat aja.
Ada yang mau beli? Aku Ustaz. Sama-sama. Mau Ustad. Allah ibu aku beri aku kesempatan. Tadi kan dapat 100.000 ya? Iya. Ini saya. Apa sih? Saya masih ada buku lagi ya di mobil. Yang paling jauh dari mana sih? Kakak udah nikah? Udah nikah. Udah anak dua. Saya belum nikah. Lagi hamil? Siapa yang hamil? Tahu ibu ya? Ini buat yang hamil. Ada lagi yang hamil? Bisa udah hamil. Anak, Masya Allah. Ya, ada yang baru dihijab sekarang nggak? Ini duaan, aku dulu jajan ya. Mau buku? Aduh, habis ya bukunya ya. Hah? Uang sih. Oh, MC itu. Ada lagi yang baru dihijab sekarang? Yang seumur hidup baru ke kajian. Allahu la ilaha illallah. Ya, saya sekali teman-teman sekalian. Allahumma. Ini namanya sayyidul istighfar. Ingat-ingat baca ini kuat di tobatnya, semangat buat hidup. Allahumma. Anta Rabbi. La ilaha. Illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Taubat yang terbaik dari sini, jaga sholat, banyak zikir, jadi orang yang baik, sukses insya Allah. Maaf ya kalau ada kesalahan, insya Allah jazakumullah khairan katsiran. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih Pak Batu buat semuanya. Terima kasih. Saudara yang luar biasa, terima kasih tadi. Semoga saya bisa diberikan waktu dan kesempatan kalau bisa ada di sini, insya Allah. Kemudian kalau selesai buat ketemu saya di sini ya, insya Allah. Terima kasih lagi. Kami berterima kasih dengan semua orang yang tidak syakir dan kasar serta waktu dulu. Inna Allah malaikatahu yusholluna ala nabiyya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallam. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ilahi dan halu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tughahil hawaiju wa tunalu bihil rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma tuhillah.
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Yes. Oh, dia